That's what we do. Halo cucu-cucu Mbah, gimana kabar kalian hari ini? Masih suka ngeluh gangguan PLN? Nih Mbah dongengin satu film inspiratif, tentang kisah nyata perjuangan para petugas teknis listrik dalam menjalankan profesinya di lapangan. Dan inilah, Life on the Line. Pada suatu malam, ketika hujan sangat lebat, seorang anak yang bernama Bailey tak ingin ayahnya yang bernama Danny pergi bekerja, karena cuaca sangat buruk saat itu. Danny adalah seorang kepala petugas listrik, dan di malam itu ada panggilan tugas, karena ada keluhan gangguan layanan listrik di mana cuaca sedang buruk, dan sudah menjadi kewajiban Danny akan tugas tersebut. Danny pun berangkat tugas, dan berpamitan dengan anak serta istrinya, Becky. You be careful now. No short. Sesampainya di tempat, mereka mendapati ada pohon besar yang tumbang. Pohon tersebut mengenai kabel, dan mereka menyingkirkannya menggunakan peralatan yang sudah mereka bawa. Seorang petugas lineman lainnya, Beo, menaiki tiang listrik dan memperbaiki kabelnya dengan mudah, dan kemudian ia turun kembali. Namun Danny melihat ada kabel yang terlewatkan oleh Beo, dan ia mengingatkan untuk jangan tergesa-gesa dalam bekerja. Rupanya Danny adalah kakak dari Beo, dan ia selalu tegas jika Beo melakukan kesalahan. Sebenarnya Beo ingin naik tiang itu kembali, namun Danny melarangnya. Kemudian Danny menaiki tiang listrik untuk memperbaiki kabel yang terlewatkan oleh Beo. Sesampainya Danny di atas, naas, ada petir menyambar kabel tepat di belakang Danny, dan dengan cepat merambat ke arahnya dan menyebabkan jatuh serta terbakar. Becky yang mendengar kabar suaminya mengalami kecelakaan kerja, dengan perasaan kacau pergi ke rumah sakit. Rasa panik Becky pun semakin menjadi-jadi ketika ia melihat ambulans yang lewat. Beo yang mengikuti di belakang ambulans, dengan mata kepalanya sendiri melihat kecelakaan mobil Becky dengan mobil lain, dan Becky akhirnya meninggal dunia. Kini, Bailey tumbuh dewasa, dan tinggal dengan pamannya, Beo. Bailey memberikan kue ulang tahun untuk pamannya. Mereka memandangi kegiatan tetangganya yang sedang mengangkut barang pindahan. Bailey mengatakan kepada pamannya bahwa ia ingin meminjam kendaraan untuk bekerja, dan Beo mengizinkannya, apalagi ini adalah hari ulang tahunnya. Kemudian, mereka pun pergi bersama. Saat akan berangkat, Bailey menyempatkan menyapa tetangga barunya, Carlin. Dan Beo menyapa Eugene, yang ternyata satu pekerjaan namun beda divisi. Namun, Eugene ternyata orang yang kaku, dan Beo kurang menyukainya. Bailey, come on girl, we need to get going. Okay. Sesampainya di tempat kerja, surprise, seluruh rekan kerja Beo memberinya kejutan ulang tahun. Beo hanya bisa geleng-geleng melihat kelakuan teman-temannya, apalagi ketika Beo tahu bahwa ternyata Bailey yang punya ide semua ini. Melihat Beo tersenyum, teman-temannya mencandainya bahwa seorang Beo yang sangar, ternyata takut akan sengatan listrik dan wanita. Namun Beo menjawab, yang ia takutkan hanya gardu jalur 12, karena di titik itu sangat mempengaruhi pasokan listrik separuh kota tersebut. Bailey memberikan kado gantungan kunci kepada Beo, namun Beo menyayangkan harusnya uangnya ditabung saja untuk keperluan Bailey, namun Bailey hanya ingin pamannya bahagia. Melihat gantungan motor tersebut, Beo teringat kepada kakaknya, Danny. Saat itu ia masih pengangguran, dan masih ikutan geng motor. Danny lah yang menyarankan agar Beo berubah, dan mulai bekerja menjadi teknisi listrik. Singkat cerita, Beo dan Bailey berpisah dan menjalani rutinitas masing-masing. Bailey terlihat sedang bekerja di suatu kafe. Ia nampak kesal kepada kekasihnya, Duncan. Sudah seminggu Duncan tak memberi kabar dan sibuk dengan dirinya sendiri. Di saat yang bersamaan, Beo sedang mengadakan pelatihan untuk teknisi baru. Salah satu peserta yang sedang memanjat tiang listrik, terpeleset, dan menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Bahkan salah satu dari temannya tersebut ada yang merekam kejadian tersebut, namun Beo marah, dan mengingatkan, kejadian seperti ini serius dan bukan bahan bercandaan. Ternyata, Duncan menjadi salah satu peserta pelatihan tersebut, namun ia datang terlambat. Kemudian ia bergegas menyusul teman-temannya.
Beo menjelaskan mengenai pekerjaan mereka di gardu jalur 12. Sesuai instruksi dari kantor pusat, mereka harus mengganti tiang-tiang yang sudah tidak layak sebelum badai besar datang 10 hari lagi. Beo juga menjelaskan, nilai bagus ketika di sekolah tidak menjamin mereka untuk selamat dari kecelakaan kerja. Mereka harus mengutamakan safety dan fokus dalam bekerja. Satu kesalahan saja, maka 500.000 volt akan membakar mereka dalam sekejap. Beo menceritakan kepada Bailey bahwa Duncan kini bekerja sebagai teknisi listrik dan sedang menjalani pelatihan. Beo menyarankan agar Bailey tidak menemui kekasihnya itu dulu, karena khawatir akan mengganggu pendidikan Bailey. Namun, Bailey memberitahu pamannya bahwa ia kini telah diterima di perguruan tinggi, dan pamannya tidak perlu khawatir. Beo cuma berpesan bahwa saat ini ia hanya ingin menjaga Bailey hingga mendapatkan kesuksesan. Penggantian tiang-tiang pun mulai dilakukan. Beo mendapati Duncan sedang asik bermain handphone. Beo menegurnya, selain kesal dengan cara Duncan bekerja, Beo juga kesal dengan etos kerja Duncan yang buruk. Kemudian, Beo melihat hasil pekerjaan Duncan, dan itu tidak terlalu buruk. Namun sesaat kemudian, tiang yang dipasang Duncan roboh dan hampir mengenai Beo. Beo marah besar, dan ia mengatakan kepada Duncan untuk keluar dari pekerjaannya. Beberapa hari kemudian, perwakilan kantor pusat mendatangi Beo dan menyinggung soal tiang yang roboh kemarin, sehingga pekerjaan menjadi terhambat, serta menyarankan agar Beo hati-hati dalam bekerja. Beo yang kesal, menjawab dengan penuh kekecewaan bahwa mereka sudah bekerja semaksimal mungkin bahkan bertaruh nyawa di lapangan, tidak seperti mereka yang hanya duduk-duduk santai saja mengawasi dan cuma bisa mengkritik. Emosi Beo pun bertambah, ketika melihat Duncan berada di bar, dan mengatakan untuk jangan lagi mendekati Bailey dan mengganggunya. Sementara Bailey sedang bersama Carlin. Carlin curhat dengan Bailey tentang suaminya Eugene. Eugene berubah sikapnya, dan tak pernah perhatian kepada Carlin. Eugene merupakan mantan tentara yang ditugaskan di Irak, dan kini beralih menjadi teknisi listrik. Sepertinya Eugene masih trauma akan masa-masa perangnya dahulu, sehingga membuatnya bersikap kaku. 3 hari lagi, prediksi badai besar akan datang. Beo nampak sedang berada di gardu 12. Ia memastikan bahwa semua jalur sudah terkoneksi dengan transmisi utama. Di kantor pusat, Travis memanggil Russell untuk menanyakan progres pekerjaan gardu 12. Ia merasa, pekerjaan Beo terlalu lambat. Russell pun meyakinkan Travis bahwa Beo akan mampu menyelesaikan gardu 12 sudah terkoneksi ke transmisi utama sebelum badai datang. Di sebuah bar, Bailey curhat kepada Carlin, kalau ia kini sedang mengandung anak Duncan. Namun Bailey takut jika Beo mengetahuinya, karena Bailey tahu jika Beo tidak menyukai Duncan. Carlin pun juga bercerita, bahwa ia sedang berselingkuh, karena tidak tahan dengan sikap Eugene. Suatu hari, Bailey bertemu Duncan. Duncan memberikan sebagian gajinya untuk keperluan Bailey, namun Bailey menolak dan menyarankan agar uang tersebut untuk keperluan keluarganya saja. Bailey memberitahu Duncan bahwa ia mengandung anaknya. Duncan pun senang akan hal itu, dan merasa bahagia karena peluangnya untuk mendapatkan wanita yang dicintainya akan semakin besar. Akhirnya, Beo mengetahui bahwa Bailey telah mengandung anak dari Duncan. Beo tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Ia kecewa keponakannya yang ia jaga selama ini justru malah hamil di luar nikah. Badai yang sudah diprediksi pun datang. Di kantor pusat, Travis memerintahkan seluruh personil untuk standby dan turun ke lapangan jika terjadi kerusakan. Benar saja, badai itu menumbangkan salah satu tiang listrik dan menghalangi jalur rel kereta api. Kereta api pun menabrak dan keluar jalur, menyebabkan listrik konslet dan memadamkan listrik separuh kota. Sesampainya di lokasi kecelakaan kereta, Beo mendapat informasi bahwa listrik menjalar ke gerbong kereta, dan pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api. Beo kemudian membagi tugas dan arahan. Kelompok lain akan bekerja mengecek kabel yang menjalar ke gerbong, sementara Beo dan Duncan akan memeriksa sisi lainnya. Mereka berdua terlihat bekerja sama secara profesional, walaupun di hati keduanya menyimpan kekesalan pribadi masing-masing.
Mereka bekerja dengan mengesampingkan ego masing-masing, namun pada suatu momen Beau tidak tahan dan membahas kehamilan Bailey. Duncan yang kesal pergi meninggalkan Beau, namun Beau mengejarnya, tapi bukan ingin menghajarnya, justru menyelamatkan Duncan dari sengatan listrik kabel yang terlepas. Di situasi lain, Eugene pulang ke rumah, dan mendapati Carlin sedang bersama laki-laki lain. Eugene pun emosi dan ingin membunuh lelaki tersebut. Keadaan semakin kacau ketika Eugene menodongkan sebuah pistol. Bailey yang kebetulan di sana, mencoba melerai dan mencegah Eugene membunuh orang lain. Eugene pun melepaskan tembakan, dan mengenai pria selingkuhan Carlin. Eugene yang merasa frustasi, ingin menembak kepalanya sendiri, namun berhasil dicegah oleh Carlin, yang berkata bahwa ia masih menyayanginya. Semua ini terjadi karena Carlin kurang mendapatkan kasih sayang Eugene. Carlin pun tersadar, peluru barusan juga mengenai perut Bailey. Di kantor pusat, masalah tidak hanya terjadi di jalur kereta, namun juga terjadi di Gardu 12 yang tidak ada backup aliran listrik. Karena kekurangan personil, akhirnya Travis menugaskan Beau untuk menangani Gardu 12. Pekerjaan di jalur kereta api saja belum selesai, apalagi Beau mendapat kabar jika Bailey dibawa ke rumah sakit. Pikiran Beau sangat bingung saat itu, namun akhirnya ia mendapatkan solusi untuk berbagi tugas. Beau menyuruh asistennya Pop untuk pergi ke rumah sakit melihat bagaimana kondisi keponakannya, Bailey. Sementara, Beau bersama Duncan akan menuju Gardu 12, dan sisa timnya tetap bertahan di jalur kereta untuk membantu pemadam kebakaran. Mereka berdua terlihat bekerja sama secara profesional, walaupun di hati keduanya menyimpan kekesalan pribadi masing-masing. Mereka bekerja dengan mengesampingkan ego masing-masing, namun pada suatu momen Beau tidak tahan dan membahas kehamilan Bailey. Duncan yang kesal pergi meninggalkan Beau, namun Beau mengejarnya, tapi bukan ingin menghajarnya, justru menyelamatkan Duncan dari sengatan listrik kabel yang terlepas. Di situasi lain, Eugene pulang ke rumah, dan mendapati Carlin sedang bersama laki-laki lain. Eugene emosi dan ingin membunuh pria itu. Keadaan semakin kacau ketika Eugene menodongkan sebuah pistol. Bailey yang kebetulan di sana, mencoba melerai dan mencegah Eugene membunuh orang lain. Eugene pun melepaskan tembakan, dan mengenai pria selingkuhan Carlin. Eugene yang merasa frustasi, ingin menembak kepalanya sendiri, namun berhasil dicegah oleh Carlin, yang berkata bahwa ia masih menyayanginya. Semua ini terjadi karena Carlin kurang mendapatkan kasih sayang Eugene. Carlin pun tersadar, peluru barusan juga mengenai perut Bailey. Di kantor pusat, masalah tidak hanya terjadi di jalur kereta, namun juga terjadi di Gardu 12 yang tidak ada backup aliran listrik. Karena kekurangan personil, akhirnya Travis menugaskan Beau untuk menangani Gardu 12. Pekerjaan di jalur kereta api saja belum selesai, apalagi Beau mendapat kabar jika Bailey dibawa ke rumah sakit. Pikiran Beau sangat bingung saat itu, namun akhirnya ia mendapatkan solusi untuk berbagi tugas. Beau menyuruh asistennya Pop untuk pergi ke rumah sakit melihat bagaimana kondisi keponakannya, Bailey. Sementara, Beau bersama Duncan akan menuju Gardu 12, dan sisa timnya tetap bertahan di jalur kereta untuk membantu pemadam kebakaran. Bailey yang terluka parah, langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan operasi. Saat operasi berlangsung, listrik di rumah sakit itu mengalami gangguan, dan menghambat proses operasi Bailey serta kandungannya. Pok yang berada di rumah sakit, menghubungi Beau dan memberitahu bahwa keponakannya terkena luka tembak, dan kini sedang dioperasi, namun jalur listrik di rumah sakit terputus dan menyarankan Beau untuk segera memperbaikinya. Beau mengajak Duncan untuk bekerja dengan cepat, karena orang yang mereka sayangi, sedang membutuhkan pasokan listrik segera. Mereka berusaha semaksimal mungkin memperbaiki trouble di Gardu 12, namun mereka bingung, sebenarnya kerusakannya ada di sebelah mana. Dalam situasi keputusasaan, Beau melihat ada komponen yang terlepas di bagian atas. Ia bergegas naik ke atas sendirian, walaupun Duncan berusaha mencegahnya. Beau berpesan kepada Duncan, bahwa ia sangat menyayangi keponakan serta cucu yang dikandungnya. Ia juga menyesali, akan keras sikapnya untuk membuka hati menerima Duncan hidup bersama Bailey, dan Beau meminta maaf. Beau kemudian melemparkan gantungan kunci motor pemberian Bailey. Beau juga berpesan agar Duncan menggantikan perannya menjaga Bailey dan juga anak mereka nanti. Duncan yang terkejut pun menyadari apa yang akan dilakukan Beau. Namun Beau sudah bulat tekadnya untuk menindih sambungan yang terlepas, walaupun mengorbankan nyawanya sekalipun.
Listrik seluruh kota pun kembali normal, namun Beo jatuh terpental dan meninggal dunia. Semua pengorbanan yang Beo lakukan demi menyelamatkan Bailey yang dia sayangi dan calon cucunya. 2 tahun kemudian, Duncan, Bailey dan juga anak mereka, datang mengunjungi sebuah monumen peringatan. Untuk mengenang jasa Beo dan para petugas listrik lainnya, pemerintah mendirikan sebuah organisasi Fallen Lineman. Film pun selesai. Film ini mengajarkan kepada kita bagaimana dedikasi pekerjaan yang kita lakukan, kerjakanlah dengan sepenuh hati. Seseorang yang rela mengorbankan dirinya untuk orang lain, sudah selayaknya disebut sebagai seorang pahlawan. Pesan Mbak Jumono kepada cucu-cucuku sekalian, jangan banyak ngeluh kalau listrik kita sedang mati, sabar ya cuy, lagi dibenerin petugasnya itu. Terakhir, lihat tuh subscriber Mbah masih 10 orang aja, ayo di subscribe cuy, biar Mbah bisa beli mikrofon yang bagus. Bye-bye.